aneh tapi nyata guys, emang nyata bener, aku ngalamin sendiri ya. Kenapa? Karena cerita aku pas kenal suami aku ya guys. Ceritanya gini nih, dulu itu ternyata ya belum putus sama yang dahulu itu, ternyata suami aku tuh udah kenal aku guys. Yang kocaknya lagi itu ya, dia ngedoainnya kayak gini, katanya gini. Pas aku lewat sama pasangan ya, lewat, katanya sering ngeliat dia tuh lewat, aku lewat naik motor gitu ya, lewat, dia sering lihat dia doanya kayak gini guys. Semoga aja cepat putus, katanya kayak gitu doanya. Kan aneh ya, kata dia sendiri sih ya, ngomong kayak gitu ke aku. Pas ucuk-ucuk udah selang, udah aku tuh lagi lagi nggak punya pacar ya, udah berapa bulan tuh, 5 bulanan lah pokoknya, udah 5 bulan apa hampir setengah tahun ya, pokoknya 5 bulanan itu nggak punya pacar. Nongol lah, kan aku langsung di Facebook itu kan aku ngasih itu ya, apa, pin BB baru ya. Dahulu kan masih pin BB ya, zaman 2016 kayaknya deh, iya 2016an, pin BB ya, pin BB itu aku sebarin tuh di Facebook itu ya. Terus yang nyangkol tuh ternyata pin BB disebarin baru berapa detik itu udah ada yang ini, apa, dia tuh udah nongol guys, udah nongol ke pin BB aku, udah ngechat. Kata dia gini, dari dulu loh aku tuh nyari nomor, katanya ya, minta kesini kesana kesini nggak ada yang ngasih, katanya udah punya pacar, katanya gitu, jangan gangguin, katanya gitu, karena masih punya pacar ya. Pas setelah putus juga susah cari nomornya. Emang aku tuh jarang, nomor aku tuh jarang di apa, kayak pin BB ya, pin BB aku apa nomor aku tuh jarang di ini, jarang orang-orang tahu, meskipun itu tetangga, kadang masih sekampung juga jarang ada yang tahu gitu guys, paling keluarga terdekat dan orang-orang terdekat gitu sih. Nah pas kebenaran langsung ngechat ya, langsung, boleh nggak, katanya gini, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu ya, ini siapa ya, masa nggak kenal, katanya orang Gunung Sari loh. Hah, masa, siapa emang namanya, dari mukanya aku nggak kenal, dari foto profil maksudnya, foto pin BB-nya itu nggak kenal. Makanya aku nanya, siapa emang ini gitu ya, orang Gunung Sari, perasaan aku nggak kenal ya. Emang dulu itu aku tuh orangnya nggak segaul orang-orang gitu, kuper gitu ya, jadi kuper itu di rumah terus, meskipun sekolah juga di rumah, aku tuh jarangnya nggak pernah main guys. Apalagi pas punya pacar udah lulus sekolah, itu bener-bener fokus ke satu orang aja dan keluarga, udah nggak ngelirik orang-orang di sekitar lingkungan sini juga, nggak dilirik gitu guys. Jadi nggak sampai tetangga aku aja itu yang ngechat aku nggak kenal, yang ternyata jadi suami ya guys. Ternyata ya aku tuh nggak kenal, karena dia juga jarang di rumah sih sebenarnya. Nah aku nggak kerja guys, aku milih jualan. Jadi aku memilih jualan di rumah, jualannya kayak telur, kayak endog-endogan, tahu nggak sih endog-endogan? Nah itu endog-endogan. Terus jualan di situ maksudnya belum ada warung sih ya, masih kayak Kali Rapia gitu, dicangkol-cangkolin ciki sama tejus. Nah di situ. Nah kata dia sengaja sering lewat depan rumah, kata pengen lihat aku buat nyangkol-nyangkolin itu, katanya buat nyangkol-nyangkolin dagangan. Ternyata dia tuh sering merhatiin ya, ternyata sebelum punya nomor aku tuh dia emang sering merhatiin, cuman akunya aja yang nggak terlalu kenal ke dia kayaknya deh gitu. Aku tuh kenal dia tuh pas itu doang, pas dia ini ya, terus langsung udah selang sebulan kayaknya udah sering telepon, chatan, kontekan gitu ya. Kata dia gini, mau nggak jadi pacar, mbak, katanya gitu ya, nembak gitu. Aku langsung tutup poin aja ya guys, aku mau orangnya tutup poin. Kata aku nggak mau pacaran gitu ya, kalau mau aku langsung mau nikah gitu, tapi jaraknya nggak lama, setahun itu. Kalau nggak sanggup ya udah nggak usah, kata aku gituin guys. Jadi aku tuh bener-bener nggak mau ribet orangnya, bukan nggak mau ribet, jadi apa ya, intinya udah capek lah yang namanya kayak gitu, pacaran apa sih gitu ya. Itu udah tua juga ya, udah umur 25 23 kayaknya, masih 23 sih ya maksudnya gitu. Tapi aku tuh nggak mau yang pokoknya gitulah, kalau mau serius datang ke rumah, kata aku gitu. Dia datang loh ke rumah, meskipun akunya di Jakarta, dia datang ke rumah guys. Dia itu datang ke rumahku ya gitu, buat intinya buat izin gitulah ya gitu. Nah di situ pas dia udah datang ke rumah, ya udah aku terima, karena dia niatnya emang serius ya, bener-bener serius gitu, buat emang dia juga niatnya buat nyari pasangan hidup, bukan pasangan buat kayak main-main gitu, bukan guys. Jadi di sini, nah di sini kalian paham kan? Jadi simpulannya gini guys, kadang kita ya, maksudnya kata Allah emang yang lebih baiknya yang itu, kadang kita mikirnya gini, yang menurut kita nggak baik itu Allah malah kata Allah itu yang baik guys gitu. Kalau menurut kita itu baik, kadang kata Allah nggak baik gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke diri kita ya guys ya. Anehnya tuh nggak kenal gitu loh guys, padahal itu sekampung, padahal dulu itu ya
aku tuh gak mau punya punya suami nanti sekampung gitu ya, gak mau kata aku gitu guys. Padahal malahan bukan sekampung, malah berapa langkah doang, maksudnya kehalang berapa rumah gitu loh di situ tuh. Anehnya emang di situ ya, kadang rencana Allah itu, jodoh itu Allah yang nentuin, jadi kita nggak tahu mana yang baik mana yang enggak. Jadi kita kadang cari ke sana ke sini, kalau emang belum cocok ya gimana ya kan, kita nggak nyari pun datang sendiri loh guys gitu. Memang doanya kayak gitu sih aku. Jadi kalau aku tuh maunya yang emang benar-benar serius. Kalau emang dia yang datang duluan dari banyak orang yang mau serius, ya udah terima gitu guys, aku lihatnya gitu sih. Kalau masalah hati mah nanti kita komunikasinya nyambung, ini sendiri pasti nanti kita juga akan menerimanya dan muncul sendiri rasa ya guys gitu. Jadi kayak gitu kesimpulannya. Kadang aku sampai bengong loh kan, ke suami aku tuh ngedoainnya kayak gitu, ya Allah katanya gitu, karena dia tuh diledek guys katanya sama temennya, katanya gini, gak usah katanya, meskipun kamu ibaratnya meskipun saingan gitu ya, nggak bakalan bisa katanya, itu mah orang punya, kamu mah gak punya gitu guys, kata temannya. Dia ngerasa kesinggung, makanya dia berdoa kayak gitu guys, berdoanya itu katanya semoga aja cepat putus jadi istrinya katanya gitu, berdoanya jadi nyata ya.